Bagaimana sih caranya supaya teman-teman yang menonton video ini bisa melakukan hipnotis terhadap wanita agar senang dengan Anda, agar jatuh cinta pada Anda? Sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pakar hipnotis, saya akan mengajarkan cara yang sangat sederhana, cara yang mudah untuk teman-teman praktekkan. Ini bukan teknik yang sangat spesial, namun ini sangat powerful jika Anda mau mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Siapapun wanitanya akan gampang jatuh hati, bertekuk lutut kepada Anda. Maka silakan Anda simak videonya dari awal sampai ke nanti, dan Anda langsung bisa mempraktekannya. Sebelum saya melanjutkan teman-teman, sangat terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis. Tema kali ini adalah bagaimana Anda bisa menghipnotis wanita agar menuruti kemauan Anda, bisa jatuh cinta kepada Anda, kangen dengan Anda. Ilmu ini sangat dahsyat dan luar biasa, dan saya pesan ya, jangan digunakan sembarangan. Maka disclaimer dulu, ini cocok untuk Anda yang sudah berusia dewasa dan memang berniat untuk mencari pasangan, mencari jodoh, bukan untuk main-main. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi sambil saya duduk santai di sini, saya izin ngopi dulu ya teman-teman, supaya lebih rileks lagi dalam menyampaikan. Sebelum saya mengajarkan tekniknya, apa sih perbedaan antara singa dan kerbau ya? Kenapa singa dijuluki sebagai raja rimba sedangkan kerbau itu tidak? Padahal kalau secara ukuran kerbau itu jauh lebih besar ya. Ukuran kerbau itu jauh lebih besar. Jawabannya sederhana, karena singa itu sulit untuk ditundukkan, sedangkan kerbau itu sangat mudah ditundukkan, mudah digiring bahkan oleh anak kecil sekalipun. Oke, dipahami ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan teknik yang logis untuk membuat wanita ini tertarik kepada Anda, jatuh cinta kepada Anda. Jika Anda saat ini sedang melakukan PDKT terhadap wanita, ya, Anda sedang duduk berdua ya, Anda membayangkan duduk berdua nih. Apa yang terlintas di bayangan wanita? Hal sederhana teman-teman. Siapa yang memimpin di antara kalian berdua? Apakah Anda sebagai pria atau wanita ini yang memimpin? Oke. Dan wanita itu sangat suka dengan orang yang pemimpin, bukan yang mudah dipimpin. Ngerti ya? Kenapa saya memberikan ilustrasinya antara singa dan kerbau? Jika Anda saat ini dekat dengan wanita dan Anda mudah dipimpin layaknya kerbau tadi, ya tidak ada yang menarik buat wanita. Wanita suka Anda seperti singa, seperti raja hutan. Anda sebagai pemimpinnya, yaitu daya tariknya tinggi ya. Itu alasannya kenapa saya menceritakan tadi kisah antara kerbau dan singa teman-teman. Dan secara psikologi teman-teman, bahwa wanita ini justru akan jatuh hati, senang dengan laki-laki ini yang tidak mati-matian mengejar dia. Kalau Anda sebagai seorang pria, sebagai laki-laki, Anda mati-matian mengejar wanita untuk mendapatkan hatinya, untuk mendapatkan perhatiannya, mendapatkan cintanya, Anda itu seperti kerbau. Maka tidak heran di luar sana banyak laki-laki yang demikian bucinnya terhadap wanita, malah seperti tukang ojek ya, disuruh antar sana, antar sini, antar sana, antar sini, di PHP-in ya, dibuat friendzone, hanya dibutuhkan ketika maunya saja. Tapi justru wanita akan mencari sosok pria yang sulit untuk ditaklukkan seperti singa. Ngerti ya? Wanita justru akan mengejar mati-matian seorang pria yang sulit ditaklukkan seperti singa. Nah, sekarang pilihannya di tangan teman-teman. Kalau Anda mau menggunakan teknik ini, ya berlakulah layaknya singa yang sulit ditaklukkan.
Contoh penerapannya bagaimana? Saya bagi menjadi 4 teknik saja ya. Tekniknya sangat sederhana. Oke, buat Anda yang masih menonton di detik ini, sabar ya supaya Anda mendapatkan ilmunya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Teknik pertama yang bisa teman-teman lakukan disebut dengan teknik selang-seling. Maksudnya bagaimana nih Mas Nuk teknik selang-seling? Oke, wanita itu suka tantangan, suka sesuatu hal yang mendebarkan buat dirinya. Contohnya ketika Anda pernah naik roller coaster, ada naik, ada turunnya. Nah ini kan bikin jantung berdebar-debar ya, adrenalinnya terpacu keluar. Maka jika Anda sebagai seorang pria itu sulit ditaklukkan oleh wanita, itu membuat wanita tergila-gila pada Anda. Nah, bagaimana caranya supaya Anda ini menjadi salah satu singa-singa tadi yang menjadi raja hutan? Ya tentu teman-teman harus menyadari potensi dirinya. Salah satunya adalah teman-teman harus memiliki keunggulan dibandingkan pria-pria lainnya. Jadilah singa, bukan kerbau. Kalau kerbau ya seperti itu, gampang ditundukkan ya, yang dibuat tukang ojek tanda kutip kesana kemari oleh sang wanita, hanya dijadikan pesuruh sesuai kebutuhannya, tapi tidak mendapatkan hatinya. Maka seorang pria yang punya karakter yang kuat, seorang pria yang mempunyai jiwa yang pemimpin, yang tegas, yang cerdas, berwibawa, punya skill, punya keahlian, tidak bucin dengan wanita, itulah yang dikejar-kejar oleh wanita. Oke, mulai dipahami ya. Jadi teknik di sini saya ulang, teknik pertama adalah teknik selang-seling roller coaster. Jadi ketika Anda melakukan pendekatan, Anda saat pertemuan pertama dengan wanita tersebut, misalkan Anda harus berani meninggalkan duluan. Contohnya apa? Ketika diajak makan, selesai makan, belum selesai Anda bayari, gentle ya, laki-laki bayari, Anda tinggal duluan. Karena kebanyakan pria ini seperti kerbau, nggak mau wanitanya jauh, takutnya nanti didekati pria lain. Ini kesalahan fatal. Nah, saya ambil contoh dari ketika makan atau ngedit lah ya, langsung Anda tinggal. Anda bilang seperti, oke maaf ya, saya ada keperluan, saya pergi dulu ya, nanti kita ketemu lagi gitu ya. Jangan baper, jangan bucin, Anda tungguin terus, Anda pepet terus. Nah, ini Anda seperti kerbau ya. Secara psikologis seperti itu teman-teman, paham ya? Anda harus berani untuk meninggalkan duluan. Itu teknik yang pertama. Teknik kedua yang bisa Anda lakukan ya, adalah teknik yang disebut dengan mirroring teman-teman. Kalau Anda belajar hipnotis, Anda paham apa itu mirroring. Atau ketika teman-teman belajar teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda paham apa yang disebut dengan teknik mirroring. Mirror itu kan kaca ya, bagaimana Anda bercermin, itulah namanya mirror. Mirror di sini bagaimana Anda bisa memanipulasi pikiran wanita ini seolah-olah Anda adalah dirinya. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Contohnya yang pertama, teman-teman bisa memirroring dari segi pola bahasa. Misalkan Anda seorang pria dari Jawa gitu ya, kayak saya orang Jawa Timur. Kemudian Anda ketemu orang Jawa Barat, tentu kan berbeda dari segi logatnya dan lain-lain. Anda bisa memirroring tersebut, kayak orang Jawa Barat kan orang Sunda nih, pasti logatnya berbeda, ritme nada suaranya berbeda ketika bicara. Nah Anda mirroring meskipun dengan bahasa yang tidak fasih, dengan bahasa Sunda Anda belum paham benar, Anda mirroring, gimana teh kabarnya, ya, sabaraha dan lain-lain sebagainya lah. Intinya Anda mirroring, Anda mirip-miripin, jadi dia merasa nyaman. Oh, seperti ketemu dia sendiri gitu. Hal lain yang bisa Anda mirroring ya, mulai dari gestur atau bahasa tubuhnya. Nah, kalau dalam proses hipnotis ini hal yang familiar ya, para penghipnotis sering menggunakan ini. Mulai dari cara duduknya, Anda bisa tiru, Anda bisa mirroring, Anda bisa sama-samakan supaya terjadi kenyamanan, terbentuk di pikiran bawah sadar itu sangat nyaman. Banyak hal yang bisa Anda mirroring ya, dari sukanya apa, hobinya apa, warna yang disukai apa ya, Anda
contoh saja gitu. Itu kita menginjak teknik yang kedua tadi, yaitu mirroring. Kemudian teknik yang ketiga adalah disebut dengan repetisi atau pengulangan, teman-teman. Seorang wanita yang sering berhubungan dengan banyak pria atau dengan playboy itu, ya, contohnya seorang wanita nih punya banyak pacar, ya. Padahal setiap pacar itu mengucapkan kata yang sama, ya. Contohnya, aku sayang kamu, aku kangen kamu, aku cinta kamu. Si wanita itu sering mendengar kata tersebut. Tapi kenapa ketika Anda mengucapkannya dia tuh senang, tidak bosan gitu. Padahal kata tersebut kata yang biasa yang sering diucapkan oleh para pria. Nah, saat Anda bisa mengulang-ulang kata tersebut melakukan repetisi, akan membuat si wanita ini leleh ya hatinya, luluh hatinya. Kamu kok cantik sih, aku nyaman sama kamu, kamu wanita baik, dan lain sebagainya. Itu ya, itu adalah teknik yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kemudian yang terakhir atau teknik keempat yang bisa teman-teman praktekkan adalah Anda menggunakan teknik fractionation. Apa itu fractionation, Mas? Ya, poinnya di sini teman-teman bisa menggunakan mengaduk-ngaduk emosional wanita, ya. Bagaimana caranya mengaduk emosional wanita? Oke, kembali lagi, wanita itu suka tantangan, suka emosinya itu naik turun kan. Makanya wanita itu kan sering baper karena emosinya naik turun, teman-teman. Kalau Anda bisa mengaduk-aduknya, nah ini akan powerful. Contohnya apa? Anda bisa bertanya bagaimana suasana hatinya saat kapan kamu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di dalam hatimu. Coba ceritakan ya, biar dia bercerita tentang hal-hal yang menggembirakan. Kemudian Anda ganti topiknya lagi, Anda pancing untuk mengajak dia bercerita hal-hal yang lucu. Di sisi lain Anda mengajak dia bercerita tentang hal-hal yang menyedihkan, ya. Misalkan wanita tersebut kehilangan orang tuanya, ayahnya yang meninggal, atau hal yang lainnya. Anda aduk-aduk emosionalnya, ya. Biarkan mengaduk-ngaduk. Makanya istilah diaduk-aduk, ada berbagai variasi di sana. Ada emosi sedih, ada emosi bahagia, ada emosi gembira, senang, lucu. Anda aduk-aduk semua, ya. Dan di poin terakhir, Anda bisa memberikan kenyamanan bahwa Anda adalah orang yang tepat yang dia cari, karena seolah-olah Anda yang paling mengerti tentang dia. Simpel ya. Jadi keempat teknik ini bisa langsung Anda praktekkan, tetapi kembali lagi ini teknik yang luar biasa, hebat, dahsyat. Anda tidak boleh menggunakan sembarangan, hanya khusus buat Anda yang memang mencari pasangan, mencari jodoh. Maka gunakan dengan bijak ya teknik ini. Ini teknik biasa tapi sangat powerful dan luar biasa jika Anda mampu mempraktekannya. Apakah ada teknik yang lain, Mas Nung? Ada, yaitu teknik hipnotis ya. Itu jauh lebih kuat, lebih powerful, lebih dahsyat. Terus caranya gimana? Ya Anda harus bisa hipnotis dulu. Kalau Anda nggak bisa, ya gimana mau pakainya, kembali saya ulang-ulang. Terus harus gimana, Mas Nung? Ya belajar dulu dong. Ya, Anda belajar hipnotis dulu, kuasai hipnotisnya, baru nanti bisa menggunakan. Nah, buat Anda yang belum bisa hipnotis, Anda bisa belajar. Ya, salah satunya Anda belajar sendiri. Anda bisa membeli e-book saya, e-book kita My Hipnotis, ataupun teman-teman bisa ikut di kelas privat My Hipnotis. Saya bimbing, saya arahkan, saya dampingi Anda, saya ajarkan Anda menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi siapapun, termasuk dalam urusan percintaan wanita ini ya. Gitu. Semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.